Segerombolan kadrun itu ada dua jenis. Sebagian memang tidak punya nalar. Mungkin mereka ini yang mau minum pipis onta tanpa ragu, hanya karena onta asalnya dari tanah Arab. Jadi apapun yang dikatakan oleh bos ulama, mereka telan mentah-mentah. Diajak demo anti komunis mau, walaupun buktinya hanya sebuah bendera yang dibikin sendiri. Nah, sebagian lagi nalarnya jalan, tapi kenapa benci banget sama presiden? Jadi mereka ini bersedia membelokkan kebenaran demi menyalahkan pemerintah, bersedia membodohi kalangan mereka sendiri agar kebencian itu terpelihara. Tetap saja kedua jenis dari mereka ini tak lepas dari kata bodoh. Kebodohan identik dengan kelakuan mau menang sendiri, karena yang bagi kita orang waras ini adalah bodoh bagi mereka yang merupakan kebenaran yang hakiki. Akhirnya mereka memaksakan kehendaknya, tapi tidak terima dianggap salah. Coba lihat di kasus penyiraman air keras NB. Banyak yang ribut aja minta agar diintervensi oleh Presiden Jokowi, karena melihat tuntutan jaksa yang terbilang sedikit hukumannya. Kalau dibilang Presiden Jokowi tidak mau mengintervensi proses hukum, mereka tidak terima. Kalau dicontohkan kasus Ahok dulu yang juga tidak diintervensi oleh Presiden Jokowi, mereka menuding kita belum move on dan kafir pendukung penista agama. Terus maunya apa? NB sendiri adalah WNI paling manja di negara ini. Maunya diistimewakan, diperhatikan langsung oleh Presiden Jokowi, termasuk proses hukum kasusnya diintervensi. Maunya dikawal sama presiden gitu. Bahkan dalam pernyataannya di acara Mata Najwa, Novel berusaha untuk memojokkan Presiden Jokowi demi untuk mendapatkan perhatiannya. Apabila presiden bersikap, maka benar dia anti korupsi. Tapi jika tidak bersikap, saya khawatir orang akan melihat seolah-olah presiden tidak mendukung pemberantasan korupsi, kata Novel. Alasannya meminta Presiden Jokowi bersikap memang kasusnya ada dua. Karena Indonesia menganut sistem presidensil di mana seluruh aparatur negara berada di bawah presiden. Kedua, karena menurut Novel ada orang kuat yang terlibat dalam kasusnya tanpa menjelaskan siapanya. Kita yakin omongan Novel ini akan ditelan mentah-mentah oleh kadrun dan dibenarkan oleh kadrun yang pura-pura bodoh agar bisa ikut memojokkan Presiden Jokowi. Padahal mekanisme hukum kan sudah ada. Kalaupun merasa tidak puas, ya bandingkan bisa. Toh akhirnya vonis dari majelis hakim yang menangani kasus ini lebih berat daripada tuntutan jaksa. Jaksa menuntut para pelaku penyiram air keras terhadap Novel dengan tuntutan 1 tahun penjara. Sementara vonis hakim adalah 2 tahun dan 1,5 tahun. Gara-gara banyaknya kadrun yang kerap menuding dan mengata-ngatai Presiden Jokowi, mungkin Presiden Jokowi lama-lama merasa terganggu juga. Akhirnya beliau pun jadi curhat ke Menko Polhukam Mahfud MD. Hal ini diungkap oleh Mahfud MD dalam sesi wawancara dengan media hari Sabtu kemarin 18 Juli 2020. Saya ditanya oleh Pak Jokowi, "Pak Mahfud, bagaimana itu kasus Pak NB? Saya loh yang dibully sama orang-orang seakan-akan saya. Padahal saya ini nggak tahu urusan tuntut-menuntut gitu. Kata presiden gitu," kata Mahfud. Mahfud menambahkan, presiden menegaskan bahwa tak bisa ikut campur dalam urusan tersebut. Namun Jokowi, kata Mahfud, memahami rasa keadilan dalam tuntutan ringan tersebut tak terpenuhi. Jadi Bapak Presiden betul-betul tanya itu, kenapa Pak Novel hanya dituntut 1 tahun? Saya bilang, iya Pak, nanti saya tanya. Itu ada alasan hukum yang diajukan oleh jaksa, ungkap Mahfud. Mahfud juga mengungkapkan Presiden Jokowi menanyakan kemungkinan vonis hakim dapat lebih berat dari tuntutan jaksa. Mahfud pun menjawab bahwa vonis lebih berat dari tuntutan sering terjadi, seperti yang juga dihimbau oleh Profesor Romli Atmasasmita, guru besar hukum pidana dari Universitas Pajajaran, agar semua pihak menghormati keputusan majelis hakim. Masyarakat, terdakwa atau korban diharap jangan asal protes. Kalau nggak puas sama hakim, naik lagi sampai kasasi, nanti baru kelihatan. Putusan itu dibuat berdasarkan fakta hukumnya seperti apa. Bawa buktinya, laporkan. Kalau nggak ada buktinya, bisa berbalik, ada undang-undangnya itu, kata Profesor Romli. Tuh, denger ya apa kata Profesor?
Apa gelar dan kompetensi guru besar juga nggak mempan sama Kadrun? Kalau sudah gitu sih, kita kira wajarlah sampai Presiden Jokowi merasa dibully. Dan jangan salah ya, curhatan Presiden Jokowi ke Mahfud MD bukanlah sebuah bentuk kelemahan, melainkan hanya sebuah cara untuk menyuruh anak buahnya. Ya kan Presiden Jokowi bosnya. Bos merasa terganggu sama para kroco Kadrun, mungkin dari cuitan-cuitan mereka di Twitter. Bagaimana menurut Anda?